di rumahnya jaksa sampai dijaga oleh TNI, itu menurut Pak Rianta itu normal atau enggak sih, wajar atau enggak sih? Kalau menurut pandangan saya itu tidak wajar dan itu tidak normal. Termasuk mungkin banyak masyarakat yang tidak setuju kalau Indonesia dipimpin oleh junta militer. Nah, daripada masalahnya nggak selesai-selesai, ya apa salahnya kalau dipimpin seorang monarki yang sungguh-sungguh monarki. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Nelin RA. Dan kali ini kita akan membahas yang lagi panas banget mengenai bersih-bersih Presiden Prabowo. Untuk itu sudah hadir narasumber saya, merupakan pengamat politik yang juga ex-anggota DPR RI dan ex-anggota Polri, serta sekarang mendirikan Ormas Gerakan Jalan Lurus. Kita sapa dulu Pak Rianta. Apa kabar Pak Rianta? Baik. Ini masih panas ini Pak, panas sekali ini setelah ada bongkar-bongkar ya ini, dan di sebuah rumah mewah yang ada di Sentul itu ternyata ditemukan tumpukan harta yang luar biasa. Pak Rianta, kalau melihat fenomena ini tuh seperti apa Pak? Bersih-bersih Presiden Prabowo kali ini tuh luar biasa sekali. Baik, saya melihat apa yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung, pelaksanaan daripada janji politik Pak Prabowo. Di Astacita yang ke-7 itu kan reformasi politik, hukum, kemudian pencegahan korupsi, juga pemberantasan korupsi. Kemudian juga setelah dilantik menjadi presiden, Pak Prabowo pun selalu menyampaikan harapan-harapan kepada penyelenggara negara untuk berhenti, perbaiki. Itu kan selalu dikatakan di tahun pertama, kemudian di tahun kedua pun selalu ditekankan terus, sampai hari ini pun masih menekankan terus. Jadi ini bukan konflik antara lembaga Polri dan Kejaksaan Agung, tapi ini memang salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana melaksanakan janji-janji politiknya, khususnya yang berkaitan dengan bersih-bersih tadi. Dan kemarin dari Polda Metro Jaya pun menyampaikan satu rilis, intinya persoalan yang berkaitan dengan penggeledahan di dugaan rumah dan propertinya Jampitsus, itu kan atensi Presiden. Jadi ini kalau dulu ketika Pak Susno jadi Kabareskrim kan ada istilah cicak VS Buaya. VS Buaya. Nah, kalau sekarang ini menurut saya cicak melawan komando, bukan komodo ya. Komando. Kenapa seperti itu Pak? Lah kan komandonya Presiden. Oh. Faktanya seperti yang disampaikan oleh Polri, bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Polri itu karena masalah itu menjadi atensi Presiden. Saya yakin Presiden kita ini kan juga dari Kopassus. Kalau dulu RPKAD, pasukan Sandi Yuda. Jadi soal intelijen Kopassus itu saya yakin ini hebat, seperti Densus 88. Jadi informasi-informasi intelijen yang kaitannya dengan apapun, khususnya perilaku penyelenggara negara, beliau pasti tahu. Oh gitu. Itu pasti tahu. Makanya ini kalau saya melihatnya ini bukan konflik antara lembaga Polri dan Kejaksaan Agung, tapi ini hanya semata-mata melaksanakan komando Presiden. Dan makanya ini kan bukan cicak melawan komodo, tapi cicak melawan komando. Ini kita dukung aja. Oke, Pak, ini kan kalau kita melihat ini berarti ini kan sebenarnya nggak lepas dari atensi Pak Prabowo. Pasti.
Tapi kalau kata masyarakat sendiri, Pak Prabowo ini dinilai tidak mendengar langsung suara dari masyarakat. Menurut Pak Rianta benar seperti itu atau enggak sih Pak? Kan katanya ketika mau berhubungan dengan Pak Prabowo ini ada tabir yang cukup sulit untuk ditebus, yaitu seskap tadi, sehingga Pak Prabowo itu nggak benar-benar bisa melihat sih sebenarnya apa yang ada di lapangan. Menurut Pak Rianta itu betul atau enggak? Saya kira itu nggak betul. Jadi saya yakin Presiden itu pasti berkomunikasi langsung dengan jajaran intelijen, khususnya BIN, Badan Intelijen Negara, maupun BAIS. Artinya masyarakat itu nggak usah khawatir lah ya, pasti Presiden itu akan tahu dan bisa menangkap keresahan-keresahan masyarakat. Pasti, termasuk intelijen-intelijen yang dari Polri maupun Kejaksaan dan lain-lain, pasti Presiden mendengar itu. Termasuk dari jajaran kabinet khususnya yang membidangi itu, tentu Kemenko Polkam itu pastilah. Apalagi ini sebuah negara yang tentu banyak sekali persoalan-persoalan, juga mungkin Presiden ada seskap, seknek atau seskap itu ya? Seskap, sekretaris Pak Teddy itu nggak kabinet. mungkin lah. Itu masyarakat suka goreng-goreng itu. Ya, jadi suka digoreng-goreng. Artinya itu hanya persepsi dan asumsi ya. Kalau menurut saya, jadi menurut saya, Pak Prabowo kan butuh orang-orang yang loyal. Oke, balik lagi sama bersih-bersih Presiden Prabowo Pak ini. Menurut Pak Rianta sendiri kan tindakan dari ini, masyarakat berasumsi bahwa ini tuh sebenarnya dampak dari kemarin Kejagung bersih-bersih BGN, dan di sana ada salah satu tersangka yang merupakan oknum Polri aktif. Menurut Pak Rianta tuh ada korelasinya nggak sih? Yang Polri aktif kan ada dua. Iya. Irjen siapa itu? Lalu Brigjen. Lalu Iman Muhammad kalau nggak salah ya. Itu Brigjen. Yang satunya lagi kan Irjen, sama yang purnawirawan TNI kan. Iya betul. Roderick, bukan ya? oknum TNI, masih aktif TNI itu. aktif kolonel. Ada korelasinya nggak sih antara tiba-tiba membongkar rumah Jampitsus ini dengan kejadian sebelumnya ketika akhirnya Kejagung ini membongkar korupsi dan menyeret pejabat Polri yang masih aktif? Saya yakin itu nggak ada. Nggak ada ya? Jadi nggak ada. Itu saya yakin langkah Polri, langkah Kejaksaan Agung dulu, sama langkah Polri, ini murni komando Presiden Prabowo. Saya yakin itu. Enggak mungkin. Jadi itu komando Pak Prabowo. Dan ini kalau saya, wah ini saya seneng. Artinya memberikan apresiasi ke Presiden. Makanya kan kemarin saya bersama beberapa ormas di Semarang, bersama pers di Semarang memberikan dukungan pada langkah-langkah Presiden. Termasuk tanggal 15 nanti juga GJL di depan provinsi atau kejaksaan tinggi ya, juga akan memberikan satu dukungan sosial kepada langkah-langkah pembersihan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo Subianto ini tidak main-main, karena sudah diingatkan terus tanggapan masyarakat, jangan asal omon-omon. Kan tahun pertama diingatkan, ini kan satu tahapan-tahapan yang memang secara psikologis harus dilakukan. Tapi ternyata tidak berhenti ya. Ya sudah, korbankan atau hukum ditegakkan aja. Jadi nggak ada karena Kejaksaan Agung mentersangkakan Irjen Pol siapa sama Brigjen Pol, lalu enggak lah. Jadi ini benar-benar proses penegakan hukum yang pure ya Pak ya, untuk memberantas korupsi dan nepotisme tadi. Proses penegakan tok kalau saya. Apalagi kita semua sebagai masyarakat kan juga mendambakan itu ya. Jadi mendambakan itu, makanya kan kalau menurut pandangan saya pemerintah itu harus kuat. Pak, tapi kalau di rumahnya jaksa sampai dijaga oleh TNI, itu menurut Pak Rianta itu normal atau enggak sih? Wajar atau enggak sih? Kalau menurut pandangan saya
itu tidak wajar dan itu tidak normal. Karena sejalan dengan semangat reformasi, ya, kemudian dari dorongan-dorongan aktivis 98 saat itu, kan antara lain dorongan pemisahan TNI Polri. Jadi TNI Polri dipisahkan, makanya muncul ketetapan MPR Romawi 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI Polri. Kemudian diikuti dengan TAP MPR 7 Romawi tahun 2000 tentang peran serta TNI Polri. Urusan keamanan itu urusan Polri, urusan pertahanan negara itu urusan TNI. Karena filosofisnya TNI itu menjaga wilayah, jadi ada di perbatasan itu peran TNI. Tapi karena kalau nggak salah ada kepres berapa ya yang membolehkan, nah itu monggo, itu kan presiden selaku kepala pemerintah maupun kepala pemerintahan punya satu kewenangan untuk membuat aturan-aturan dalam rangka pencapaian tugas-tugas yang diamanatkan atau menjadi kewenangan presiden. Ya monggo. Mungkin Pak Presiden melihat satu situasi yang perlu peran TNI militer, ya, perlu peran militer, walaupun ini dalam negara demokrasi tidak lazim. Tapi kalau bagi saya, untuk memperbaiki Indonesia ini, apapun harus lakukan saja. Termasuk mungkin banyak masyarakat yang tidak setuju kalau Indonesia dipimpin oleh junta militer. Nah, daripada masalahnya nggak selesai-selesai, ya apa salahnya kalau dipimpin seorang monarki yang sungguh-sungguh monarki. Terus yang penting ada satu niat-niat diperbaiki. Daripada katanya demokrasi itu satu sistem yang paling akhir, paling baik, tapi kenyataannya kita itu, mohon maaf, kan seperti angka 8 loh kita itu. Muter-muter coba. Kita mau kemana toh? Ayo, mau kemana? Nah makanya ini harus segera diperbaiki lewat perubahan Undang-Undang Dasar. Perbaiki. Yang terbaik mungkin MPR kewenangannya dikembalikan lagi, mempunyai kewenangan untuk membuat garis-garis besar haluan negara. Jadi biar negara itu jangan seperti ongkowoli, hubung-hubungan terus. Jelas ya, nantinya mau kemana kayak gitu. Iya. Oke, selanjutnya kita juga akan bahas mengenai OTT Bupati ini, Pak. Ada satu kepala daerah lagi yang kena OTT, tapi kita akan bahasnya setelah jeda pariwara yang berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV.
Masih bersama dengan saya Nalin RA dan narasumber saya Ketua Gerakan Jalan Lurus Pak Rianta. Pak, kalau kita belum selesai nih keterkejutan masyarakat dengan adanya pembongkaran rumah mewah di Sentul yang ternyata di situ ada harta kekayaan yang luar biasa sampai 74 kilogram emas ini. Padahal berat badan kita aja nggak sampai 74 ya, ini hartanya sampai 74. Kalau saya 78 ini. Wah, kurang berarti ya Masnya. Mas Rianta ini berarti kurang. Tapi akumulasinya kan 500 Iya, miliar kurang 4 kilo, ya, betul. Dan plus miliaran. Tapi ternyata habis itu juga ada OTT kepala daerah, yaitu Bupati Sukoharjo nih. Nah ternyata di dalam rumahnya itu juga ditemukan emas dan uang miliaran dolar, miliaran rupiah di dalam rumah dari Bupati Sukoharjo tersebut. Nah Pak Rianta, kalau ngelihat ini tuh sebenarnya fenomenanya ini apa sih, ada angin apa sih sampai para kepala daerah ini yang memang dipilih oleh rakyat kok kayak rame-rame kena OTT? Ya karena rakus. Karena rakus, karena tidak amanah. Kalau dia amanah kan takut kan. Rakus, tamak, semua mau dimiliki. Padahal untuk apa toh? Satu misal materi yang numpuk-numpuk kayak begitu, uang disimpan di rumah kayak begitu. Coba mulai dari dulu pejabat utama Mahkamah Agung Yarob 920 miliar, terus 52 kilogram emas. Sekarang di rumahnya Pitsus Febri itu kalau bersama ya, sekitar di mafia peradilan 500 miliar ta? Iya. Kalau yang di rumah mana itu 74 kilogram emas dan sekitar 200-an itu yang memang bagian dari mafia peradilan. Coba yang kalau benar kasus-kasus besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu kan tidak tuntas sampai ke aktor inteleknya. Jadi itu kan operator lapangan aja yang artinya akan tetap seperti kasus-kasus seperti ini akan tetap terulang ya, dan kemungkinan di rumah-rumah yang lain juga akan bisa ditemukan harta yang luar biasa fantastis tersebut ya Pak? Saya yakin seperti itu. Jadi tidak hanya di rumah Yarob maupun Pak Jampitsus, tapi di rumah-rumah yang lain pun seperti itu. Saya pernah, ini bukan saya ngarang tapi nyata. Saya ketemu salah satu insinyur teknik sipil. Dan dia cerita sama saya kalau pernah mengerjakan rumah salah satu pejabat nasional. Tapi nggak perlu saya sebutkan lah. Kalau saya tahu. Rumahnya itu di Ungaran. Jadi rumahnya menghadap ke Gunung Ungaran. Di situ yang mendesain brankas itu dia cerita, Pak ini gini-gini saya yang desain brankasnya, uangnya itu kalau datang itu 1 kijang Pak, dia gitu. Itu saya sampaikan ini bener ini, jadi ini bener. Nah makanya saya yakin tumpuan uang haram atau uang hasil dari perampokan itu tidak hanya terjadi di rumahnya Jampitsus maupun di rumahnya Yarob. Saya yakin itu banyak. Karena kalau sekarang punya duit mau ditaruh di bank, ya ketahuan. Ya paling aman ditaruh di rumah. Itu rumah pun akan ketahuan. Bikin bank sendiri di dalam rumah ya? Ya tetap ketahuan. Karena apa? Kan tidak mungkin. Satu misal saya punya duit 1 mobil, kan nggak mungkin uang itu saya kemasi sendiri, saya gotongi sendiri, nggak mungkin. Itu pasti menggunakan pihak lain. Nah kecuali kalau pihak lain yang ikut serta di dalam penyimpanan uang itu begitu selesai langsung dibunuh. Wah. Ngeri itu. Lo kan bisa saja tuh. Mafia beneran itu. Iya bisa. Itu aman. Tapi kalau enggak, ya ditumpuk aja. Dan bisa menghilangkan jejak juga. Ya, makanya menurut saya salah satu pendorong perekonomian tidak bergerak.
Karena uangnya muter di pejabat-pejabat aja. Karena uangnya ya muter di orang-orang tertentu, di penjahat dan pejabat, atau kedua-duanya, ya pejabat ya penjahat. Karena kan penjahatnya kebanyakan kan oligarki itu, pengusaha-pengusaha seperti pengusaha emas yang sampai nilainya triliunan. Tapi Pak Rianta dulu juga pernah menjadi pejabat. Bagaimana pengalaman Pak Rianta ketika Pejabat menjadi apa, wong polisi Anda pangkatnya duduk di kopral aja Senayan kok. juga Itu kan pernah bukan menjadi pejabat. anggota DPR RI juga. Apa? Pak Rianta. Iya, gimana? Pengalamannya sendiri seperti apa ketika itu? Ya pengalamannya jujur saja, saya sekarang tidak jadi anggota DPR. Saya tabungan nggak punya, demi Tuhan ya. Nggak punya total. Makanya pejabat pun kalau yang amanah pasti nggak punya apa-apa. Artinya masih Banyak. ada Seperti lah ini, ya pejabat ada yang mantan amanah. bupati. Ini tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi waktu itu terkenal. Untuk makan aja sampai nggak kuat hari ini. Itu mantan bupati, bener loh. Itu makan aja nggak kuat. Ini bener. Orang yang nggak ngerti, wah mantan bupati, gitu, makan nggak kuat. Mungkin aset masih ada, tapi jual aset juga tidak semudah Iya. orang apa membayangkan. Artinya walaupun mungkin ada pesimisme ya terhadap kinerja pejabat, tapi pada dasarnya tetap ada ya pejabat yang benar-benar Masih bekerja. banyak yang baik. Jadi saya akan sampaikan bahwa ASN maupun aparat negara itu masih banyak yang baik lah. Saya yakin. Satu misal di Kabupaten Pati, ya paling-paling yang nyuri ya bupati lewat kepala-kepala dinas, itu aja tuh. Kalau lainnya juga mungkin untuk makan aja ya belum tentu cukup. Ini fakta. Pak, balik lagi sama bersih-bersih Presiden Prabowo nih Pak. Ini kan di Jawa Tengah sendiri tuh sudah 4 kepala daerah nih yang kena OTT. Apakah artinya ada upaya atau atensi tertentu atau atensi khusus dari Presiden Prabowo untuk bersih-bersih Jawa Tengah? Kalau atensi secara khusus saya yakin nggak ada. Tapi kalau itu atensi secara politik, memang bersih-bersih ini janji politik. Dan yang namanya alat komunikasi pejabat atau siapapun, orang-orang dekat ini kan sudah di penegak hukum. Sudah, seperti Pak Rianto, itu kan nomor saya ada di KPK. Bupati, kepala-kepala dinas itu ada. Karena ini satu kewajiban hukum untuk menyampaikan kontak ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Makanya kalau saya, nomor-nomor ini jangan hanya di KPK, tapi juga di Kejaksaan diberi, di Polri beri, di BIN beri. Udah biar orang kalau mau jadi pejabat ya biar sadar menjadi baik. Kalau menurut saya loh. Jadi ini tidak ada atensi secara khusus oleh Presiden, tapi ini memang janji politik dan saya yakin ini akan dilaksanakan betul oleh Presiden Prabowo. Dan saya juga mendorong secara total, membantu secara total untuk bagaimana benar-benar ini dibersihkan. Jadi untuk nanti bagaimana memulai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan satu kondisi-kondisi yang menuju ke kebaikan. Oke, balik lagi masalah mengenai bersih-bersih ini dan kemudian ada penangkapan kepala daerah yang memang suksesinya memang udah melalui pemilu dan dipilih oleh rakyat. Tapi kemudian ditangkap kepala daerahnya dan digantikan oleh wakilnya. Menurut Pak Rianta ini fair nggak sih? Ya fair. Karena memang amanat undang-undang seperti itu kok. Ketika presiden, gubernur, bupati, wali kota yang berhalangan, ya berhalangan itu bisa saja karena meninggal dunia atau karena melakukan satu tindak pidana di mana masalahnya sudah diputus pengadilan dan sudah inkrah, ya otomatis amanat undang-undang itu yang ganti wakilnya. Ya ini fair, ya ini sah-sah saja. Memang aturannya seperti itu, jadi nggak ada wah itu fair ya enggak, ya, memang ya begitu. Pada akhirnya siapa yang bertarung tapi siapa yang memanen. Ini kan bukan persoalan
Seperti yang disampaikan kemarin saya lihat di TikTok. Wakil Bupati Chandra itu 1 juta pun tidak urun katanya. Kanada itu. Bukan berarti khususan untuk di Pati ya Pak ya. Ya bukan itu. Loh, ini kan sudah bukan rahasia toh. Betul. Ya. Katanya 1 juta pun ora urun ora udu. Ini bukan Pak Chandra mau manen menurut saya. Ya memang itu jatah Chandra nanti untuk menggantikan kalau Pak Timo nanti terbukti dan inkrah. Yo memang Chandra. Karena ini perintah undang-undang. Tapi kalau nanti putusan pengadilan apa yang dilakukan atau dituduhkan pada Pak Dewo nggak terbukti, ya diaktifkan kembali Pak Dewo. Makanya ini kan hal yang biasa, bukan kita ngomong-ngomong kayak begini, nggak usah ya, memang ini aturan. Gitu. Artinya kalau memang pengen menjabat ya harus amanat gitu ya Pak ya? Ya harus amanah. Ya. Harus amanah, karena ya memang kalau masuk di struktur pemerintahan, gaji yang paling tinggi itu kan hanya 5 juta sebenarnya. Jadi gaji tertinggi itu 5 juta. Ada tunjangan macam-macam itu. Itu kan tunjangan. Kalau yang lain-lain, satu misal yang kaitan dengan kegiatan ya harus dilaksanakan. Pokoknya sekarang ini apapun yang berkaitan dengan pertanggungjawaban masalah keuangan negara, itu kan ada standar akuntansi pemerintah. Kemudian juga di dalam BPK melakukan pemeriksaan, juga ada standar pemeriksaan. Jadi untuk nyuri-nyuri itu sudah nggak bisa sebenarnya. Kecuali kalau bismillahnya itu pengen ngerampok. Apalagi sekarang nomor-nomor juga udah dipegang ya sama mereka untuk komunikasi, jalur komunikasi itu ya Pak ya. Makanya saya hanya berharap masyarakat itu untuk meningkatkan kapasitas, termasuk media-media begini harus meningkatkan kapasitas. Lebih vokal. Tugas kita itu menjadi anjing penjaga maupun anjing penggonggong itu aja. Cuma tugas kita itu jegoki, ngandani, amar makruf, nek gelem, ora gelem ya wis. Kalau Islam kan ajak kebaikan, takjak. Ayo Mbak poso. Nek ora gelem ya wis, yang penting takjak poso. Ayo Mas. Apa? Sholat. Tak ajak sholat, ora gelem ya wis, ndak usah dipaksa. Itu kata yang sering saya dengar dari Ustadz almarhum Pak Sukino MTA, itu saya seneng itu. Oh MTA ini, pengikut MTA ini. Ya saya itu ikut semuanya ya, NU, Muhammadiyah, MTA, Jahula, itu apapun saya ikuti, termasuk Sabto Dharma, Kristen, Protestan, semua tak ikuti lah. Soal diterima mau, saya silakan aja, urusannya Gusti Allah. Nggak ada urusan dengan itu, nggak tak pikir. Pak, ini kan berarti salah satu hal yang akhirnya masyarakat sesalkan adalah ternyata suara mereka itu tidak menjamin kualitas dari orang yang menjabat atau orang yang mereka pilih. Nah, kedepannya sendiri untuk pemilu, Pak Rianto itu setuju nggak sih pemilu ini terbuka atau pemilu tertutup? Ya ini kan kalau persoalan pemilu terbuka dan tertutup, ya memang semuanya keputusan konstitusi sudah terbuka. Apalagi berkaitan dengan persoalan-persoalan publik, ya ini fair, terbuka, transparan. Tapi kan kemarin-kemarin juga sangat mengemukakan bahwa lebih baik itu pemilunya tertutup karena dengan terbuka seperti ini ternyata biayanya juga tinggi dan maksudnya sistem pemilihannya ya, sistem proporsional pemilihannya. Terbuka sama tertutup, nggak mungkin tetap itu terbuka karena ini sudah memang amanat undang-undang dasar, kemudian juga ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, itu nggak mungkin. Tapi orang-orang yang mempunyai wacana-wacana kayak gini yang memang harus dilawan. Jadi partai-partai yang kayak begitu, walaupun ini saya melihat hampir semua partai harus kita lawan. Dan ketika satu misal nanti DPR mewacanakan kayak gitu, pasti dilawan, khususnya oleh teman-teman mahasiswa. Termasuk saya pun kalau memang mengarah ke sana, pasti saya ikut melawan. Karena ini yang saat ini menjadi persoalan. Bagaimana dengan putra mahkota, bagaimana dengan karena memang ini yang mendukung untuk adanya pemilu yang tertutup ini juga lumayan banyak ini parpol-parpolnya ini. Kalau parpol saya yakin karena itu hanya elit-elit aja. Tapi masyarakat tetap akan berjuang. Kalau masyarakat nanti akan
mendorong bagaimana agar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan publik itu bisa dilaksanakan fair, secara demokratis. Satu misal, saya, ya silahkan saya itu diberikan ruang oleh partai saya untuk bagaimana Pak Arianto bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Saya masuk partai, jujur, saya punya satu keinginan ke sana. Karena kalau masuk partai tidak punya cita-cita politik, ya untuk apa masuk partai? Memang masuk partai itu ingin perebutan kekuasaan. Itu kalau bagi saya loh. Itu, jadi jangan sampai calon-calon pimpinan negara ini hanya, wah ini anak SBY, anak Pak Prabowo, anak Pak, bukan seperti itu. Anak Pak Karyo Lasi, bapak saya, yo berikan kesempatan untuk berkontestasi. Makanya ini partai-partai ini punya kewajiban menyiapkan kader-kader calon pimpinan-pimpinan publik. Ini tugas partai. Tapi yang terjadi hampir di semua partai, ketika ada kader-kader yang baik muncul, langsung dibunuh karakternya. Ini yang ke depan harus kita perbaiki, dan kalau ada upaya-upaya ke sana harus kita lawan. Itu. Jadi jangan sampai kita membiarkan nanti satu proses perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini terjadi revolusi seperti era revolusi Perancis dulu. Karena kan revolusi Perancis itu kan terjadi karena elit kekuasaan sama kalangan menengah ke atas tidak amanah, itu aja tuh. Ya kemudian kalangan bawah diinjek. Ya ketika diinjek cacing pun akan bangkit. Ya makanya mari saya mengajak kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk sadar. Jadi untuk sadar bahwa kehidupan ini harus bagaimana kita dorong untuk aturan mainnya dibikin yang bagus, agar suasananya itu nanti menjadi bagus. Tapi tidak mungkin cita-cita kehidupan masyarakat, kehidupan sosial itu akan menjadi seperti yang dicita-citakan Toto Tentrem Kertoraharjo. Ya memang dunia ini ya begini, dinamikanya ya begini. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik, itu memang dinamika. Ada yang jadi penjahat, ada polisi, ada aktivis, itu memang dunianya begini. Kalau orang Jawa ya isen-isenin dunia ya itu. Kalau ada opini mengenai bahwa semua parpol itu sama aja, menurut Pak Rianta gimana? Sebagai pengamat politik nih Pak, dan juga sebagai tokoh politik nih Pak. Sama saja gimana? Secara ideologi atau secara apa? Cara mainnya, mana yang paling menguntungkan golongannya, yaitu yang akan mereka ambil tanpa memikirkan kepentingan rakyatnya. Kembali lagi bahwa partai politik itu dibangun intinya kan untuk merebut kekuasaan politik. Ya orang mendirikan partai ya karena ingin memperoleh kekuasaan politik. Ya tentu sama. Tapi kalau berbicara ideologi secara sempit, satu misal ada, ini partai nasionalis, ini partai agamis. Itu kan sama aja, nanti partai agamisnya juga korup juga. Ya ini yang saya melihat. Jadi sekarang masyarakat bingung mau milih partai yang agamis pun nanti sama aja pejabatnya korup juga. Makanya partai yang mengatasnamakan Tuhan pun sama. Jadi ini masyarakat menjadi bingung. Bahkan dulu ketika partai masih 3, itu saya masih ingat sekali P3 itu selalu menawarkan surga. Milih P3 mlebu swarga, sampai ibu-ibu yang ruyuk-ruyuk itu yang udah jadi yakin betul ketika memilih P3 itu akan masuk surga. Tapi kenyataannya bagaimana? Ini bukan urusan dunia kan, bukan urusan akhirat nanti. Gitu. Mau milih P3 mlebu swarga pora, atau yang ya, justru sebaliknya. Orang-orang yang memilih PDI Perjuangan, jangan-jangan nanti di sana malah masuk surga. Ini kan juga kita nggak ngerti. Karena selama ini orang mencitrakan, wah partai A ini bagus karena
ideologinya mengarah pada swargo. Wah ini PDI Perjuangan, ini karena abangan, ini kebanyakan wes mangan suike, mangan apa-apa, ini sok masuk neraka. Itu kan manusia, tapi nggak ngerti. Ternyata setelah di sana kalau di mau dimasukkan ke surga sama neraka, di apa itu? Dihisap. Dihisap. Wah ternyata dilihat, loh di surga kok malah banyak orang-orang merah, tapi sebaliknya orang-orang yang katanya dari partai agama kok malah di neraka semua. Itu kan bisa saja itu urusannya ya Tuhan ya. Nah ini kan berbicara masalah ya ini dunia. Makanya kita bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat aja. Ya semua baik lah, partai dimanapun baik, yang ditawarkan kan baik. Jadi perilaku otom-otomnya, ya itu, wong sekarang yang ketangkep Pekalongan siapa? Fauzi ya? Iya. Itu dari partai Fauzi. apa itu? PKB ya? Betul, PKB kayaknya. PKB kalau pun nggak salah. Kalau ini Mbak Eti Sukoharjo PDI. Betul, Pak Eti. Pak Tiwo Gerindra. Itu? Iya. Rancak lah maksudnya dari berbagai Iya. macam parpol. Ini Yang sama kemarin kok. di Madiun juga PKB, artinya Ya. memang enggak. Kalau dari Jawa satu. Timur mungkin banyak yang PKB. Golkar Dan kemarin juga ada. Maksudnya kalau secara ideologi, partai yang berideologi agama kan, ini nggak mungkin kena OTT. Hanya persoalannya kan antara partai yang berideologi nasionalisme abangan, itu ketika ikut kontestasi nganggu duit kabeh. Gimana itu? Ini fakta. Oke. Bukan apalagi di Pati. Pati itu menjadi tolok ukur kaitan dengan pemilu apapun. Nah, bos. Kalau nggak diberi duit nggak berangkat. Nyoblos. Paling ora tinggung ganti pocokan. Kalau Pati kan tinggung ganti pocokan sedino. Nek ora wis ora mangkat nek calon sing apik ora milih, ya ora dipilih. Bahkan ada suara yang pernah saya dengar, kalau politisi baik itu rasa dadi politisi, suruh ke rumah, suruh jogo langgar, kon dadi tukang azan jadi. Jadi gitu. Jadi kalau orang baik masuk politik malah wes ora sah neng dadi politisi kowe. Kowe neng omah ae kono jogo langgar karo kon dadi tukang azan dari mau adim apa itu. Itu bener loh. Ini jadi ini kita harus prihatin bersama kalau ingin negara kita ini menjadi baik. Kalau menurut saya loh. Oke, Pak, mungkin ini terakhir Pak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa ikut mendukung program Presiden Prabowo dalam rangka bersih-bersih pemerintahan ini, Pak? Yang pertama, yakinlah bahwa Presiden Prabowo Subianto ini sudah selesai dengan hidupnya. Selesai. Selesai. Artinya dari sisi apapun, dari sisi materi sudah cukup lah. Kemudian dari sisi janji-janji politik, itu saya yakin betul itu satu keinginan Pak Prabowo yang benar. Karena dari banyak buku Pak Prabowo yang saya baca, itu memang janji-janji politik Pak Prabowo itu realistis. Kalau saya setuju yang paling utama yang berkaitan dengan visi Pak Prabowo itu ingin menumbuh kembangkan wirausaha baru. Ini kan satu visi yang bagus. Makanya adik-adik ini yang seperti kameramen teman, mumpung masih muda kan untuk menjadi pengusaha. Tapi kalau Anda hanya kepingin jadi karyawan terus ya silahkan, namanya karyawan. Ya, nanti selamanya akan jadi karyawan, untuk hidup aja pas-pasan. Tapi kalau bagaimana belajar untuk menjadi pengusaha, saya yakin Indonesia itu nanti akan menjadi lebih kuat. Amin. Menurut saya loh. Kemudian juga yang berkaitan dengan
reformasi politik. Ini mutlak. Jadi penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan politik. Sistem kepartean, sistem pemilu. Ini harus benar-benar direkonstruksikan kembali agar bagaimana cita-cita berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang sejahtera. Kalau dulu kan ada menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau sekarang ya bagaimana menuju masyarakat yang sejahtera. Karena prinsipnya kan kesejahteraan. Jadi nggak usah dijejeli dengan macam-macam, malah. Jangan yang sejahtera pejabatnya aja ya Pak ya. Ya, terus sama pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, ini saya berharap apa yang menjadi visi Pak Prabowo yang khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini harus benar-benar kita lakukan. Saya ingin kalangan muda untuk bisa belajar tentang undang-undang tentang tindak pidana korupsi, kemudian undang-undang tentang keuangan negara atau keuangan daerah atau apapun, kemudian juga belajar tentang bagaimana sistem perencanaan, pengelolaan, kemudian pertanggungjawaban keuangan negara. Kemudian harus juga paham tentang hukum acara pidana. Kemudian juga harus memahami tentang hukum administrasi. Ini harus paham. Intinya masyarakat harus cerdas. Harus cerdas. Kemudian juga harus paham undang-undang tindak pidana korupsi. Kemudian juga harus paham hukum acara pidana. Acaranya itu paham. Jadi ketika ada penyimpangan ini bagaimana peran BPK, bagaimana BPK membuat laporan hasil pemeriksaan, di mana LHP BPK itu merupakan dokumen publik setelah diserahkan kepada lembaga perwakilan. Ini harus paham. Itu harus paham semua. Termasuk bagaimana kita harus belajar tentang kode etik. Suatu saat misalnya kode etik advokat, kode etik polisi, kode etik jaksa, kode etik hakim, itu harus paham. Artinya kalau di dalam satu perjalanan berbangsa dan bernegara pada komunitas yang seharusnya bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik, tapi enggak, jadi kita paham. Itulah pentingnya, pentingnya kita itu meningkatkan kapasitas. Ya tingkatkan, makanya ini mestinya pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, ini media-media kayak gini harus diberikan anggaran, disupport, karena ini mencerdaskan kok. Iya. Agar sadar akan hak-haknya. Satu misal, masyarakat diberi pemahaman tentang landasan orang mencari KTP, bagaimana cara mengajukan permohonan penetapan pengadilan, bagaimana cara untuk mutasi kendaraan bermotor, bagaimana untuk mengurus BPKB, bagaimana untuk mengurus surat-surat keterangan macam-macam, mulai dokumen kependudukan, KTP, kemudian keimigrasian, kemudian juga layanan-layanan yang berkaitan dengan satu misal pelayanan di BPN, dan pelayanan perizinan di kantor pelayanan terpadu. Ini masyarakat harus paham. Jadi bagaimana ketika nanti memahami, itu masyarakat tidak menjadi seperti bola, pukul sana, pukul tendang, rono tendang, akhirnya mau mendase itu. Akhirnya pakai joki. Ya, ini makanya kuncinya itu sekarang kita bangun satu kesadaran publik. Jadi urusan berbangsa dan bernegara itu bukan urusannya pemerintah, tapi urusan bersama. Makanya partisipasi masyarakat itu mutlak diperlukan, mutlak. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak suka dengan kelompok-kelompok ini. Kelompok yang suka mencerdaskan masyarakat tidak suka. Karena kalau masyarakat cerdas, itu sulit akan ditipu. Bukan dikendalikan, ditipu. Diperas, dihapusi. Kita satu misal, biaya pengurusan sesuatu di BPN kaitannya dengan balik nama itu hanya 50.000.
Tapi kenyataannya karena nggak ngerti, sampai bisa berjuta-juta. Ini yang perlu kita belajar. Gitu. Makanya menurut saya kita itu harus melawan diri kita sendiri. Satu misal ada kekurangan ya harus kita lawan. Ya bagaimana cara melawan? Ya kita belajar. Kita tingkatkan kapasitas. Kita konsultasi ke sana kemari. Itu seperti Pak Arianto hobi. Dulu waktu Prof Sacipto Raharjo Undip masih Sugeng itu saya sering berkomunikasi di rumahnya. Luar biasa itu. Prof Nyoman, pakar pidana Undip pengganti Prof Sacipto, saya sudah sering komunikasi. Ini saya lakukan. Saat itu kapasitas saya ijazah ya lagi SMP minganu. Ijazah saya 2006 SMA paket C. Ya, tapi saat itu saya sudah berani ke sana kemari untuk bagaimana saya untuk meningkatkan kapasitas itu loh. Oke, nah ini sebelum saya akhiri ini ada quote juga ini terkait dengan tema kita, bahwa bersih-bersih kekuasaan adalah ujian antara menjaga harmoni koalisi atau memegang teguh mandat rakyat. Jika sapu itu digunakan dengan benar, debu di sudut kekuasaan pasti akan terlihat. Namun, jika hanya digunakan untuk memoles wajah, rakyatlah yang akan menjadi hakim terakhir. Nah, untuk menjadi hakim tentunya butuh kapasitas tadi ya Pak, meningkatkan kapasitas dan butuh ilmu. Jadi jangan malas untuk belajar lah, dan apalagi kita sekarang emang di dunia digital untuk mengakses informasi itu sangat mudah sekali digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, saksikan terus Bedah Opini karena kami akan hadir dengan topik-topik panas lainnya hanya di Lingkar TV.